Maturang panjenengan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa. Baik, selamat siang anak-anak. Siap. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya? Ya, sudah lihat dari wajah-wajah kalian berseri-seri ini ya. Sudah ganteng yang cantik-cantik. Tentunya hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi bangsa kita. Karena hari ini tanggal berapa anak-anak ya? 28 Oktober ya 2022. Kira-kira tanggal 28 Oktober ini peringatan apa ya? Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ya. Kalian termasuk pemuda? Ya. Pastinya ya. Bapak juga gini-gini juga masih termasuk pemuda. Meskipun dari segi status dan pramuka sudah tua, tapi kalau dari definisi pemuda itu masih termasuk. Pemuda itu sampai umur 45 tahun itu masih dihitung pemuda kalau untuk Oke, anak-anak. Jadi pagi ini ketemu lagi di kelas sejarah Indonesia. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana bangsa kita melakukan pembangunan dalam satu masa yang disebut dengan masa Orde Baru. Pernah dengar? Nah ya. Nah sebelumnya seperti biasa, Bapak akan absen dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Siapa yang tidak hadir? Banyak ya? Oke, Kurniawan yang Bapak lihat tidak ada. Terus siapa lagi? Ramana ya? Oke, baik, 2 orang yang tidak hadir. Ada suratnya nggak anak-anak? Ada? Ada. Apa alasannya? Ya, semoga lepas diangkat penyakitnya biar bisa segera bergabung. Ya. Oke. Baik. Nah, untuk hari ini seperti yang Bapak bilang tadi, kita akan belajar tentang ini dia ya, yang ada di slide. Perkembangan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Nah, itu gambar siapa itu yang sebelah kiri kalian? Soeharto ya. Soeharto. Yang sebelah kanannya? Gambar Bapak tapi nyomot di ini ya, di internet. Oke. Baik, sekarang kita akan nonton sebuah video yang baru-baru ini terjadi. Jadi nanti setelah nonton kalian bisa berikan tanggapan. Ya. Kedengeran ya? Oke. Oke ya.
Nah, itu tadi adalah sebuah video yang menunjukkan bagaimana Presiden Joko Widodo berkunjung ke mana itu tadi? Rusia. Dan kira-kira ngapain ke sana Pak Presiden? Misi? Ya. Jadi pertanyaan pertama dari video tersebut, apa yang kamu ketahui tentang peristiwa tadi? Tadi sudah kalian jawab, yaitu bagaimana Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Rusia dan Ukraina. Nah, sekarang Bapak mau tanya pendapat kalian. Negara kita ini kan bukan negara yang memiliki kemampuan militer seperti Amerika Serikat, misalkan yang kuat militernya, China. Sedangkan yang kita damaikan ini adalah negara yang sedang berperang, salah satunya adalah negara yang kuat militernya, yaitu adalah Rusia. Kira-kira dari video yang tadi kalian simak, bagaimana peran RI ini atau sejauh mana peran? Kira-kira berhasil nggak Presiden Jokowi dalam meredakan ketegangan? Hasil. Yang bilang berhasil berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang bilang tidak berhasil berapa orang? Yang bilang tidak berhasil, yang tidak bilang berhasil dan tidak bilang tidak berhasil? Netral? 1, 2, 3. Sampai sekarang masih terjadi nggak perangnya? Masih nggak? Masih kan? Masih. Cuma di awal perang mereka itu adalah karena Rusia ini produsen minyak dan gas, maka ketika berperang ini harga minyak dan gas itu naik. Karena Rusia mendukung negara-negara seperti Ukraina ini, karena mereka dukung Ukraina, maka Rusia dek gasnya dan minyaknya, sehingga harga minyaknya naik. Nah, ini merugikan Indonesia atau tidak? Merugikan kita. Buktinya harga BBM dunia menjadi Nah, Presiden Jokowi ke sana, ke Rusia dan Ukraina, selain mereka berusaha mendamaikan agar berhenti perang, paling tidak Rusia itu mau menjual kembali gasnya dalam porsi yang normal, sehingga nanti harga gas dunia itu bisa normal lagi. Nah, itu yang dilakukan Presiden Jokowi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah tindakan yang serupa pernah dilakukan oleh Presiden RI pada masa Orde Baru? Nah, siapa Presiden RI pada masa Orde Baru? Yang gambarnya tadi siapa? Kira-kira pernah nggak dia melakukan hal yang sama, artinya mendamaikan negara yang sedang berperang? Ada yang sudah baca? Belum? Oke, nanti kita cari tahu ya. Baik. Nah, jadi ini adalah tahap persepsi. Jadi bagaimana Bapak berusaha untuk memfokuskan pikiran kalian, perhatian kalian kepada materi yang akan kita bahas nanti. Nah, selanjutnya kita akan ke model pembelajaran, tapi sebelum itu kita akan biar dulu untuk membuat kalian fokus dan bersemangat ya. Masih ingat ya kan? Masih. Oke, kalau masih silakan berdiri semua. Suaranya yang keras, semangat, sehingga kita biarpun siang-siang begini ngantuknya jadi hilang ya. Oke. Siap, dengan hitungan Bapak kita berhitungan tepuk tangan. 1, 2, 3. Selamat pagi murid. Selamat pagi Pak Guru. Bagaimana kabarmu? Sehat-sehat selalu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana nyanyianmu? Ini sangat terasa. Yang keras. Ku belajar sejarah. Saya tidak menghormati guru. Ku gapai cita-citaku. Sekali lagi. Sangat terasa. Ku belajar sejarah. Saya tidak menghormati guru. Ku gapai cita-citaku. Terus siap. Siap. Oke. Baik. Nah, kemudian berikutnya setelah kita tadi persepsi sudah, kemudian kalian sudah lihat juga, kita sudah lihat juga tadi. Sekarang Bapak mau jelaskan gimana sih kegiatan pembelajaran kita hari ini.
Nah, model yang kita gunakan namanya adalah PBL atau Problem Based Learning. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa artinya PBL? Problem Based Learning. Masalah, problemnya, base-nya, nah dasar, terus artinya kalau digabung jadi apa dia? Kalau bahasa Inggris terjemahan ke bahasa Indonesia dia dibalik dari belakang. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, jadi kita akan belajar dengan cara memecahkan masalah. Ya. Nah, adapun KD-nya atau kompetensi dasar yang kita akan bahas adalah KD 3.5 di materi kita hari ini, yaitu analisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Itu KD yang KD yang kognitifnya, keilmuannya. Kemudian KD keterampilannya adalah yang di bawah. Kalian diharapkan mampu melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tulis. Dan nanti KD keterampilan ini akan kita lakukan dalam bentuk pengerjaan LKPD. Nanti LKPD itu adalah laporan yang kita aplikasikan ke kelas. Nah, dari KD yang sudah kita ketahui tadi, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, jadinya untuk apa kita belajar hari ini? Ada 6 PP ya, tujuan pembelajaran. Kalian bisa baca di slide. Jadi diantaranya adalah kebijakan politik dalam negeri, kebijakan politik luar negeri, ya. Kemudian membandingkan kebijakan politik di masa Orde Baru dengan masa sekarang. Nah, untuk taraf kesulitannya itu ada C3 dan C4. Itu maksudnya adalah kita akan belajar tentang materi yang CORS. Apa itu CORS? High Order Thinking Skill. High Order Thinking Skill berarti keterampilan berpikir kritis. Jadi tidak hanya hafalan saja. Itu kira-kira ya. Nah, ini adalah mind map atau bahan pembelajaran kita, materi kita di pertemuan kali ini. Jadi dibagi dua ya, secara garis besar ada kebijakan politik dalam negeri, ada kebijakan politik luar. Nah, oke, tinggal kalau usah dan tidak melakukan suara-suara itu ya, tapi itu suara-suara maya. Oke, nah ini map-nya anak-anak, nanti kalian akan mengerjakan atau memecahkan masalah berdasarkan mind map yang sudah Bapak buat panjang. Oke, kita kira-kira ada yang ditanyakan dulu sampai sana masalah model pembelajaran, KD dan tujuan pembelajaran. Ada pertanyaan kira-kira? Tidak ya? Oke. Baik, kalau tidak, silahkan kalian menuju ke kelompoknya yang sudah Bapak bagi kemarin di pertemuan sebelumnya ya. Silahkan langsung menuju ke kelompoknya. Kita kan sudah bagi menjadi 5 kelompok ya. Oke, silahkan langsung. Kita hitung sampai 5 sudah ada di kelompoknya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 1 ini kelompok 1 ya. Kelompok 2, 3, kemudian 4, 5 ya. Nah, kelompok 6. Kelompok 6 karena kita permasalahannya ada 5, kelompok 6 gabung ke kelompok 5. Sebar anggotanya ya. Kelompok 5 1, kelompok 4 1, kelompok 3 1. Silakan. Karena cuma ada 5 ini. Silakan. Ya.
Oke, anak-anak, di LKPD tersebut sudah terima masing-masing LKPD-nya ya. Silakan dibaca list identitasnya sudah, Pak ya, sudah diisi. Kemudian juga pembelajaran juga sudah. Petunjuk pengerjaan LKPD ada di baliknya di halaman 2. Nah, kemudian kalau sudah diperhatikan dan dipahami, kita ke langkah pertama tentang orientasi masalah. Jadi seperti yang Pak bilang tadi, karena modelnya sampai detail, maka harus ada masalah. Nah, di sana ada gambar Jokowi 3 periode kembali digaungkan. Kemudian ada link YouTube-nya. Ada link YouTube-nya, kalian bisa akses atau lihat di YouTube video tentang Jokowi 3 periode yang itu alamat web. Ya. Silakan Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian akses link videonya. Atau bisa juga diklik di file bahan aja yang Bapak kirim di HP. Biar nggak nyalin gitu. Ada di soft copy yang di Bapak kirim. Nah, kemudian nanti setelah kalian menyimak video tersebut, tuliskan hasil pendapat kalian, hasil diskusinya di kotak yang ada di halaman berapa? Halaman 3 ya. Tanggapan kalian atau analisis kalian tentang apa hubungannya antara stabilitas politik dan pembangunan nasional. Nah, ini dia ya. Ini kalimat intinya, kalian boleh kembangkan dari sini. Ya. Silakan 5 menit. Ketemu videonya. Yang ini. Sudah ketemu videonya? Sudah? Belum? Di soft copy-nya bisa diklik itu soft copy LKPD. Ada Bapak kirimkan LKPD ya? Tadi? Ada? Enggak? Oke, pernah kalian dengar wacana Jokowi 3 periode? Pernah nggak? Nah, sekarang kan Presiden Jokowi ini kan sudah 2 kali ya, 2 kali menjabat, 2009 sampai 2014 yang periode pertama, kemudian 2014, kemudian sekarang sampai 2024 ya, masa jabatan Presiden Jokowi. Nah, ada usul atau ada isu bahwa Presiden Jokowi ini akan mencalonkan lagi menjadi presiden untuk ketiga kalinya. Ya, artinya Jokowi akan dicalonkan lagi sebagai presiden untuk ketiga kalinya. Kalau kalian lihat isi UUD 45 itu boleh tidak? Boleh atau tidak? Berapa kali maksimal presiden? 2 kali kan? 2 kali masa jabatan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa muncul isu itu? Kenapa muncul usulan itu? Karena Presiden Jokowi dianggap berhasil melakukan pembangunan, kan banyak dia bangun jembatan, bangun jalan, bangun infrastruktur selama 2 periode ini. Tapi kan ada kita mau mindahkan ibu kota. Pernah nggak dengar? Nah, ibu kota kita mau pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Nah, untuk mengawal itu salah satunya caranya adalah Pak Jokowi ini tetap jadi presiden. Itu kata. Karena kalau beda presidennya nanti beda kebijakan, sehingga rencana yang sudah disusun berubah lagi. Nah, berarti kan ada hubungannya antara stabilitas politik atau lamanya seseorang memegang jabatan sebagai presiden dengan kebijakan pembangunan kan? Apa kaitannya? Ini
Nah, misalkan kalau kita hubungkan ke Pak Harto ini di masa Orde Baru. Jadi, kalau di masa Soeharto, sejak dia jabat sebagai presiden, Pak Harto itu berusaha untuk membangun stabilitas politik nasional. Artinya dia berusaha untuk menguatkan posisinya dia sebagai presiden, menguatkan pengaruhnya, termasuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengan Pak Harto. Pernah dengar Petrus, penembak misterius? Jadi orang-orang yang protes itu ditangkap, di penjara tanpa pengadilan, ada yang ditembak, ada yang diculik, sehingga tidak ada yang berani protes kepada Pak Harto. Kalian mengkritik Pak Harto, kalau hidup saat itu ya Bapak merasakan tahun 90. Kalau ada yang berani mengkritik Pak Harto, langsung ditangkap oleh tentara, dijemput oleh tentara. Biasanya malam atau dini hari. Jadi sekarang kita ngomong, misalkan Pak Harto itu presiden yang gak becus. Besok dini hari kita udah dijemput sama tentara, hilang, entah dibunuh, dibuang atau diapakan, itu tidak ketahuan sampai hari ini. Nah, itu adalah usaha Pak Harto untuk menciptakan stabilitas politik, biar tidak ada yang protes ya, untuk suksesnya pembangunan. Jadi, jika negara dalam keadaan stabil, karena tidak ada yang menentang pemerintah, ya, tanpa norma itu, maka pemerintah bisa konsentrasi dalam mewujudkan program. Misalkan pemerintah ingin bangun A, kalau ada yang protes, ada yang menentang itu, pemerintah tidak bisa konsentrasi sehingga proyeknya mundur. Nah, untuk itulah stabilitas politik dalam negeri harus dijaga demi suksesnya pembangunan. Nah, itu bisa kalian salin di KPD yang ini pertama ya, di sini. Ya. Halaman berapa tuh kotaknya yang enggak berwarna, yang tak berwarna? Ini ya, yang bertiga. Itu adalah orientasi masalah kita. Nah, berikutnya Bapak berikan waktu kepada kalian untuk berkolaborasi atau berdiskusi dalam kelompok. Ini Bapak sudah bagi 5 ya. Ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5, atau di sana Bapak tuliskan ada tim A, B, C, D, E. Nah, tugas kalian adalah untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang pertama, tim A atau tim 1 menguraikan kebijakan pembentukan kabinet pembangunan 1 dan pembentukan sekretaris bersama Golkar. Kemudian yang kedua, menguraikan kebijakan pemilihan umum dan kursi partai politik. Yang ketiga, tim C, tim 3, kebijakan penerapan demokrasi Pancasila dan fungsi ABRI. Kemudian yang keempat, menguraikan kebijakan normalisasi hubungan RI Malaysia dan peran RI dalam pembentukan ASEAN. Dan tim 5 menguraikan kebijakan RI kembali masuk menjadi anggota PBB dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Cina atau FRC. Nah, waktu yang Bapak berikan untuk berdiskusi adalah hanya 20 menit. Jadi silahkan digunakan sebaik mungkin. Dan nanti setelah kalian mengerjakan, kita akan presentasikan ke depan ya. Paham kira-kira ya? Paham ya? Nah, untuk bahan ajarnya sudah Bapak kirim di WhatsApp, silahkan diakses. Nanti bisa kalian gunakan itu sebagai pedoman ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti selama diskusi, panggil aja Bapak, nanti Bapak panggil ya. Paham kira-kira ya? Paham anak-anak? Paham. Kalau sudah paham, silahkan mulai dikerjakan. Yang Bapak sekarang jam 11.24, berarti waktunya adalah 11.44. Silahkan mulai dikerjakan. Ini dulu sama sisi partai ya. Nah, ini ya.
Nama, dui fungsi, Abri. ini ya. Ini aja buat di sini. Kan ada 2 kotak. Baru nih sama. Apa dapat? Berencana berhasil rencana pembangunan 5 tahun. Tutup nih.
Oke anak, waktunya 10 menit lagi. Yang berlangsung di Gedung Pancasila. Berlangsung di Gedung Pancasila. Salah satunya tempatnya dan informal dalam pengendalian Golkar serta mengawasi Golkar serta mengawasi penduduk melalui gerakan. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila. Oke, waktunya 5 menit lagi, anak-anak. Sudah. Yang sudah silahkan dibaca lagi, nanti kasihkan biar tidak salah baca. Terus disiapkan pertanyaan untuk kelompok lain.
Iya, dia kena perlu. Nah, ini pada Oke, anak-anak waktunya tinggal 3 menit lagi. Yang silakan periksa nama kelompok, ada silakan diisi nomor absennya juga. Nanti biar gampang Bapak memberikan nilai. ayo. Gimana sudah? Ya, silakan nama kelompok. Nanti saya presentasi perkenalkan nama kelompoknya apa. Oke, karena waktunya sudah mepet ya Bapak ikut mundur ya. Bapak ikut mundur. Setelah hitungannya habis semuanya angkat tangan, tidak ada yang berjalan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke semuanya, stop semuanya ya. Oke, tepuk tangan. Baik, anak-anak agar adil ya nanti dalam presentasi tidak ada lagi yang nambah-nambahin LKPD-nya, maka Bapak minta LKPD-nya dikumpul dulu semua, nanti presentasi Bapak serahkan. Silahkan dikumpul. Kelompok seperti pola kelompok. Apa nih? Oke, anak di sini Bapak sudah menerima hasil kerja kalian dalam LKPD. Semoga apa yang sudah kalian kerjakan ini bisa kalian bertanggungjawabkan dalam presentasi. Nah, untuk kesempatan pertama Bapak berikan pada kelompok yang membahas tentang pembentukan Kabinet Pembangunan 1 dan Sekber Golkar, yaitu kelompok 1 bola. Silakan pembangunan Indonesia Sekber dan yang lain berikan aplaus untuk temannya. Materinya adalah pembentukan Kabinet Pembangunan 1 dan Sekber Golkar. Silakan Bapak berikan waktu presentasi selama 5 menit. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok bola akan mempresentasikan yang bertema pembentukan Kabinet Pembangunan 1 dan Sekber Golkar. Materi pertama akan dibacakan oleh Nila. Pembentukan Kabinet Pembangunan 1 pada 6 Juni 1968 dibentuk dengan program kerja Pancasila Kabinet Pembangunan yang berisi 1. Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat mutlak berhasilnya rencana pembangunan 5 tahun dan pemilihan umum atau pemilu. 2. Menyusun dan merencanakan referenda. 3. Melaksanakan pemilu selambat-lambatnya Juli 1971. 4. Mengembalikan ketertiban
kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi menangguh stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Selanjutnya akan dibacakan. Sewaktu juga menciptakan kekuatan politik sipil baru yang dalam lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah golongan karya sektor Golkar yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang mau menanggapi atau yang bertanya? Silakan. Baik, terima kasih kelompok 1 Hola ya namanya ya. Inspirasi dari mana Hola itu? Kita halu. Halo, dibalik jadi Hola. Hola itu kalau nggak salah bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol itu Hola. Oke, Hola sudah menyampaikan ya, kelompok Hola menyampaikan pembahasan dari permasalahan tentang pembentukan Kabinet Pembangunan 1 dan Sekber Golkar. Silahkan dari yang lain, siswa yang lain. Ada pertanyaan tentang Sekber 1, Sekber 1. Pembentukan Kabinet Pembangunan 1 dan Sekber Golkar. Silahkan. Ada yang bertanya? Ayo. Silahkan. Ada tentang apa yang sudah dijelaskan di depan. Pembentukan Kabinet Pembangunan 1 dan pembentukan Sekber Golkar. Ada? Coba dijelaskan yang Golkar itu sedikit. Sekber Golkar. Pembentukan Sekber Golkar dalam rangka menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP MPRS nomor 9 MPRS 1966, yaitu melaksanakan pemilu, pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi menanggung stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Suatu juga menciptakan kekuatan politik baru yang dalam pandangannya lebih mudah dikendalikan. Organisasi itu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar yang kemudian lebih dikenal dengan nama Golkar. Kalian pernah dengar Partai Golkar? Pernah. Kalau sekarang siapa tokoh Golkar yang kalian tahu? Siapa orang-orangnya? Salah satunya yang sering yang kemarin waktu COVID itu sering mengeluarkan kebijakan yang berkumis. Siapa namanya? Bukan, pasti Gubernur Bali. Yang sering keluarkan kebijakan orang Medan, yang galak-galak orangnya. Pak Luhut Binsar Panjaitan. Pak Luhut itu salah satu tokoh Golkar. Terus wakilnya Pak Jokowi sebelum sekarang siapa? Wakil presidennya sebelum siapa? Yusuf Kala. Beliau juga adalah orang dari Partai Golkar. Nah, tapi Partai Golkar yang sekarang itu beda dengan Partai Golkar yang dibentuk di awal kelahirannya, itu pada masa Orde Baru. Nah, tadi sudah dijelaskan usaha untuk membentuk Golkar ini adalah salah satu tindakan pemerintah dalam mengendalikan situasi politik kan, ya, mengendalikan amarah, ya, atau amanah rakyat istilahnya. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa Golkar ini penting bagi Pak Harto? Apa pentingnya Golkar ini bagi Pak Harto? Pak Harto berapa tahun jadi presiden? 32. Ada nggak presiden Indonesia lebih lama dari Pak Harto menjabat? Pak Karno, presiden pertama kita menjabat tahun 45 sampai 66. Itu 21 tahun. Pak Harto
32 tahun. Setelah itu semuanya menjabat maksimal 10 tahun kan, maksimal. Nah, keberadaan Golkar ini sangat penting bagi Pak Harto karena Pak Harto setiap kali pemilu presiden, partai beliau adalah partai Golkar. Kalau Golkarnya besar, suaranya banyak, terus Pak Harto terpilih menjadi presiden. Makanya beliau bisa memerintah selama 32 tahun. Jadi tetap pada pemilu anak-anak selama masa pemerintahan Pak Harto ini tetap pada pemilu. Tapi setiap kali pemilu itu yang menang selalu Pak Harto dengan partainya yaitu ya, jadi itu kaitannya antara pentingnya Golkar bagi Pak Harto. Ada yang bertanya tentang apa yang disampaikan oleh Ustaz? Silakan. Reza. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana pemerintah Orde Baru mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang historis itu dengan cara terima kasih. Pertanyaan dari Reza, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana cara pemerintah Orde Baru mengeliminasi kekuatan-kekuatan politik yang ada sebelumnya? Oke, dicatat dulu. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Tidak? Satu? Oke. Silakan yang lain juga berusaha mencari bagaimana caranya pemerintah Orde Baru mengeliminasi kekuatan-kekuatan politik yang ada. Apa yang dilakukan? Bagaimana cara pemerintah Orde Baru mengeliminasi kekuatan-kekuatan politik sebelumnya? Oke, pernah dengar istilah fusi partai? Ada kelompok yang bahas fusi partai? Kelompok mana bahas fusi partai itu? Apa itu fusi partai? Fusi partai. Dah, ketemu jawabannya. Oke, silakan. Oke, rumah tahan dulu ya. Pertanyaannya, Reza. Bagaimana pemerintah Orde Baru mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang historis itu dengan cara apa? Dengan cara untuk menciptakan kondisi politik yang stabil dan kondusif bagi terlaksananya amanah rakyat melalui TAP NPRS nomor 9 NPRS tahun 1966, yaitu melaksanakan pemilu. Pemerintah Orde Baru melakukan pelemahan atau mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang secara historis dinilai berpotensi mengganggu stabilitas dan merongrong kewibawaan pemerintah. Oke. Bagaimana? Sudah ketemu nggak kira-kira? Bisa diterima, Reza? Nampaknya masih ada yang bisa tambahkan dari jawaban. Yang lain ada yang bisa nambahkan. Gimana caranya pemerintah Orde Baru? Istilahnya kan gini, sebelum Pak Harto memerintah itu kan yang memerintah adalah Soekarno, partainya kan beda dengan Pak Harto ya. Nah, yang dilakukan Pak Harto adalah mengeliminasi kekuatan-kekuatan yang dulu bikin ulah pada waktu Pak Harto menjabat sebagai presiden. Sekarang biar tidak terulang seperti peristiwa Soekarno yang di 30S, diantaranya pemberontakan. Gimana caranya Pak Harto? Ya. Yang pertama adalah dengan melakukan fusi
partai yang dibahas oleh kelompoknya Irman. Jadi fungsi partai itu partai-partai diciutkan dari yang mulanya banyak partainya, kemudian disederhanakan hanya menjadi tiga partai. Nanti Irma yang jawab itu. Yang kedua adalah dengan menerapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Jadi tidak boleh ada partai yang ideologinya selain Pancasila. Hanya Pancasila yang boleh. Itu pun Pancasila yang nantinya akan diramu sedemikian rupa oleh pemerintah Orde Baru yang dijelaskan nanti oleh kelompok yang membahas tentang demokrasi Pancasila. Seperti apa? Ya. Yang ketiga adalah dengan cara menangkap orang-orang yang melakukan tindakan yang dianggap menurunkan atau mengganggu wibawa pemerintah. Ada namanya undang-undang subversif, anak-anak. Jadi ketika kita protes kepada pemerintah itu dianggap menghina. Ya. Mungkin itu yang bisa Bapak konfirmasi. Ada lagi pertanyaan ke kelompok 1? Tidak ya? Oke, kalau tidak silakan ditutup presentasinya. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih kelompok 1, kelompok sekolah sudah menjelaskan. Nah, berikutnya yang tampil ke depan adalah kelompok yang membahas tentang pemilu dan fusi partai politik. Kelompok siapa? Kelompok 2. Oke, berikan tepuk tangan untuk Irma, Resti, dan Wijaya. Permasalahannya adalah apa tadi? Pemilu dan Ya, pelaksanaan pemilu di masa Orde Baru dan adanya kebijakan fusi partai politik. Silakan disimak dengan baik, nanti ajukan pertanyaan. Silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini kelompok kami yaitu kelompok Merdeka akan menyampaikan materi mengenai pemilu dan fusi partai politik. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok saya masing-masing. Yang pertama saya Nuklir Mayliantari, absen 27. Saya Anugrah Muslim Jaya, absen 2. Saya Nuklir Skripsi, absen 26. Baik, di sini materi pertama yaitu mengenai pelaksanaan pemilu akan dibawakan oleh rekan saya. Pelaksanaan pemilu berdasarkan Taks MPRS nomor 9 garis miring MPRS 1966. Pemerintah diharapkan segera melakukan pemilu pada tahun 1968. Namun karena berbagai pertimbangan politik dan keamanan, pemilu baru dapat diselenggarakan pada tahun 1971. Lembaga pemilu sebagai pelaksana pemilu dibentuk dan ditempatkan di bawah koordinasi dalam negeri. Sedangkan peserta pemilu diharapkan melalui keputusan Presiden nomor 3023 tanggal 23 Mei 1970. Penyelenggaraan pemilu selama masa Orde Baru menimbulkan kesan bahwa demokrasi di Indonesia sudah baik. Apalagi pemilu tersebut berlangsung dengan asas luber, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia. Fusi partai politik pada masa Orde Baru banyaknya partai dianggap tidak memudahkan pembangunan. Justru sebaliknya, menambah permasalahan. Realisasi penyederhanaan partai tersebut dilaksanakan melalui Sidang Umum MPR tahun 1973. Di samping melakukan penyederhanaan partai, pemerintah menetapkan pula konsep masa penyeimbang. Partai-partai dilarang mempunyai cabang atau ranting di tingkat kecamatan sampai pedesaan. Sementara itu, jalur parpol ke tubuh birokrasi juga terpotong dengan adanya ketentuan agar pegawai-pegawai negeri sipil menyalurkan suaranya ke Golkar atau monoloyalitas. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau yang menanggapi? Silakan pertanyaan untuk kelompok 2 tentang pemilu dan fusi partai politik. Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak yang bertanya.
yang tuntas juga ya. Oke, silakan Puspa. Di sini saya ingin bertanya Keraskan suaranya Puspa biar kedengar. Kenapa fusi partai politik itu penting di Indonesia? Kenapa fusi partai politik itu penting di Indonesia khususnya pada masa Orde? Nah, sambungkan ke jawaban yang tadi tentang stabilitas politik. Bisa. Kenapa penting dilakukan? Yang lain ikut mencari. Kenapa fusi partai politik itu penting untuk dilakukan? Baik, Silakan siapa yang jawab? Ashley. Oke. baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri. Kenapa fusi partai politik sangat penting bagi Indonesia? Dikarenakan tujuan fusi partai politik atau fusi parpol sendiri adalah untuk menciptakan stabilitas politik, kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan fusi parpol dianggap sebagai syarat utama untuk mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Bisa diterima? Bisa? Bisa? Benar bisa? Oke. Masih ragu kayaknya? Perlu ditambahkan? Yang lain? Fusi itu apa? Fusi partai itu apa? Jadi apa pengertian fusi partai itu? Fusi itu kan apa fusi? Silahkan Bulan menambahkan. Fusi partai. politik terhadap negara-negara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintah yang berkuasa. Oke. Menciptakan pemerintahan yang efektif. Oke anak-anak, perlu diketahui fusi itu berarti partai itu disederhanakan. Dari partai yang banyak jumlahnya di Orde Lama itu pemerintahan Pak Soekarno, termasuk sekarang anak-anak ya, partai itu kan jumlahnya banyak. Kemudian ideologinya macam-macam, orang-orangnya pikirannya beda-beda. Masing-masing partai itu punya misi sendiri, dia punya tujuan sendiri. Sehingga di masa Orde Lama atau masa Pak Soekarno itu pemerintahan jadi tidak stabil karena masing-masing orang-orang partai ini berjuang untuk kepentingan partainya sendiri, tidak mementingkan persatuan atau apa yang terbaik. Jadi mereka sibuk dengan kepentingan mereka sendiri. Saya mau ambil apa, saya mau dapat apa, saya mau apa, sehingga tidak stabil. Nah di masa Pak Harto ini partainya diciutkan, digabung. Maka di masa Orde Baru itu hanya ada 3 partai. P3, Partai Persatuan Pembangunan yang Islam, partai-partai Islam itu digabung di sana. Yang kedua ada PDI, Partai Demokrasi Indonesia. Itu isinya partai-partai nasionalis yang non-Islam, maksudnya bukan partai agama. Bukan PDIP ya, PDIP saat itu belum ada. Yang ketiga adalah Golkar, partainya milik pemerintah, yaitu partainya Soeharto. Ya, oke, itu kira-kira. Ada yang bertanya lagi? Tidak? Oke, kalau tidak silakan diakhiri. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, berikutnya kelompok yang akan tampil adalah kelompok yang menjelaskan tentang demokrasi Pancasila dan Republik ABRI. Tarik Profesor Padewi, Reswat ini, Dewa Ferdi dan silakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kelompok Uma akan memperkenalkan anggota kelompok. Saya Nikada Putri Padewi, sebelah kanan saya. Saya Niwayan Suwantini. Nama saya Dewa Gede Pradipradata. Saya Ibnu Wisnu. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi yaitu demokrasi Pancasila dan fungsi ABRI. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila telah menjadi konsensus nasional sehingga keragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya
Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila dalam kurung P4. Tujuan penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Pemerintahan mengeluarkan UU Nomor 3 1900 dan UU Nomor 8 1945 yang menyatakan bahwa Parpol, Golkar dan Ormas harus mencantumkan Pancasila sebagai asas tunggal mereka. 2. Fungsi ABRI diartikan bahwa ABRI memiliki dua fungsi. Fungsinya yaitu 1. Sebagai pusat kekuatan militer Indonesia. Yang kedua, berfungsi sebagai pendidik jalan tengah. Secara umum, intervensi ABRI dalam bidang politik pada masa Orde Baru yang mengatasnamakan fungsi ABRI, salah satunya di tempatnya militer di DPR, MPR, serta salah satunya ditempatkan di DPR tingkat provinsi dan kabupaten. Pada anggota ABRI juga menempati posisi formal dan informal dalam pengendalian tugas serta mengawasi penduduk melakukan gerakan ABRI masuk desa atau AMD. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang menanggapi atau memberikan pertanyaan, silakan. Oke, silakan. Firman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya Mifil Molinatari Aksen 2007 akan bertanya kepada kelompok 5. Bagaimana ideologi Pancasila bisa dikatakan menjaga atau membangun kestabilitasan di negara Indonesia pada masa Orde Baru ini? Bagus pertanyaan. Bagaimana Pancasila bisa dikatakan menjaga kestabilan pemerintah Orde Baru? Jawabannya sudah tadi dijelaskan di awal. Nah, P4 itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Irma Yuliantari. Pancasila telah menjadi konsensus nasional sehingga keragaman dalam pemahaman Pancasila perlu disosialisasikan. Presiden Soeharto mengajukan nama Eka Prasetya Pancakarsa dengan maksud menegaskan bahwa penyusunan pedoman menghayatkan dan pengalaman Pancasila, yaitu P4. Apakah saya diterima? Gimana? Ada lagi pertanyaan berikutnya? Tidak ada? Tidak ada? Pinter-pinter semua murid Bapak ini ya. Sedikit bertanya, tapi nanti ulangannya mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi tentang P4, nanti Bapak konfirmasi tentang itu sekalian ya, kalau kita lihat sedikit juga. Silakan ditutup presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih. Oke, lanjut ke kelompok keempat yang membahas tentang normalisasi hubungan TNI Malaysia dan mendirikan ASEAN. Silakan Koman Sri Mariani, Putri Diana, Kurniawan dan Khaled Ayu Reza. Berikan tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke, materinya adalah tentang normalisasi hubungan TNI Malaysia dan pembentukan ASEAN. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok merah. Di sini kami mendapatkan materi yaitu normalisasi hubungan RI Malaysia dan pembentukan ASEAN. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nirman Sri Mariani. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Puspita Dewi. Kenalkan, nama saya Raja Elisa Supriyadi. Kenalkan, nama saya Koman Juniawan. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Sekarang kami lanjutkan dengan pemaparan materi. Normalisasi hubungan RI Malaysia. Implementasi politik luar negeri
bebas dan aktif yang tidak dijalankan dengan baik oleh pemerintahan Soekarno segera dievaluasi. Konfrontasi yang telah terjadi selama 3 tahun sejak tahun 1963 pun berakhir di tangan Orde Baru, diganti dengan prinsip bertetangga baik, saling menghormati satu sama lain, menciptakan perdamaian, dan melakukan hubungan yang saling menguntungkan. Usaha untuk mengakhiri konflik antara Indonesia dan Malaysia diawali dengan mengirim sebuah tim delegasi yang dipimpin oleh Adam Malik selaku Menteri Luar Negeri. Indonesia berangkat ke kota Bangkok, Thailand pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1966. Hasil perundingan tersebut dikenal dengan nama Persetujuan Bangkok. Usaha normalisasi hubungan Indonesia dan Malaysia kemudian mencapai puncaknya. Pada tanggal 11 Agustus 1966, melalui Jakarta Accord, upacara penandatanganan persetujuan yang berlangsung di Gedung Pancasila disaksikan langsung oleh Ketua Presidium Kabinet APRA Jenderal Soeharto. Pembentukan ASEAN pada akhir tahun 1966, Indonesia menawarkan kepada negara-negara di Asia Tenggara untuk berhimpun dalam satu wadah organisasi kerjasama regional dalam rangka membangun dan mempererat hubungan di kawasan Asia Tenggara. Ide itu disampaikan kepada Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Maka dari itu pada tanggal 5 Agustus sampai 8 Agustus 1967 diadakan pertemuan di Bangkok yang terdiri dari 5 negara Asia Tenggara, yakni Indonesia, Adam Malik Malaysia, Tun Abdul Rasaf Singapura, Raja Rahman Filipina, Marasio Ramos Thailand, Tanah Oman. Organisasi regional ASEAN secara resmi didirikan 8 Agustus 1967. Sekian pemaparan dari kami. Apakah ada yang menanggapi atau bertanya? Silakan ulang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini saya mau bertanya kepada kelompok depan. Merak. Mengapa mereka, yaitu Indonesia dan Thailand, melakukan perundingan di Bangkok? Indonesia dan Malaysia. Yang tentang ASEAN apa yang di Malaysia? Oke, mengapa RI dan Malaysia melakukan perundingan di Bangkok? Apa latar belakangnya, Bang Balas? Untuk apa mereka melakukan perundingan itu? Kenapa Indonesia dan Malaysia berperundingan di Bangkok? Untuk konfrontasi yang telah terjadi selama 3 tahun sejak tahun 1963 pun berakhir di tangan Orde Baru, diganti dengan prinsip bertangga baik, saling menghormati satu sama lain, menciptakan perdamaian dan melakukan hubungan yang saling menguntungkan. Apakah bisa diterima? Bisa, ulang. Oke, nanti kita video sekalian ya. Baik, silakan kelompok 4 karena sudah menjawab tadi dan sudah bagus. Silakan ditutup presentasinya. Kita lanjut ke kelompok terakhir. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir. Kelompok 5.
menyajikan tentang permasalahan kembalinya RI menjadi anggota PBB dan keputusan hubungan diplomatik RI dan China. Silakan Ari Suta, Pandi Sadewa, dan Pandi Sadewa. Silakan berikan aplaus anak-anak. Silakan dimulai presentasi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok Dungu. Di sini teman saya akan membacakan materi yang pertama. Jadi kembali menjadi anggota PBB. Suatu sebagai pemegang kekuasaan selanjutnya menginginkan implementasi prinsip politik bebas dan aktif dilaksanakan dengan sepenuhnya. Hal tersebut dibuktikan dengan dekatnya Indonesia dengan negara-negara barat dan aktif kembali dalam forum internasional, salah satunya PBB dapat dan situasi dari instalasi dunia luar. Sejak 28 September 1966 bertepatan dengan sidang ke-21 Indonesia secara resmi bergabung dengan PBB dan Malik sebagai perwakilan resmi Indonesia. Sedang Malik dalam sistem pertanian di ekonomi member PBB, masyarakat Papua Indonesia tengah fokus untuk membangun stabilitas ekonomi dunia. Jelaskan pula bahwa Indonesia akan tetap memegang teguh prinsip politik bebas aktif untuk merdeka ketergantungan regional maupun nasional guna menciptakan perdamaian. Baik, sekian dari presentasi materi kami. Jika ada yang menanggapi, kami persilakan. Silakan. Ditanggapi, ada diberikan pertanyaan tentang kembalinya RI jadi anggota PBB dan keputusan hubungan diplomatik RI dan China. Ada yang bertanya kira-kira? Ada. Ada yang bertanya? Tentang kembalinya RI menjadi anggota PBB. Tidak, kalau tidak nanti kita konfirmasi. Karena tidak ada yang bertanya, berarti Bapak anggap kelompok 5 ya, ini luar biasa menyanyikan karena sudah tidak ada yang. Oke, berikan. Silakan. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Baik, anak-anak kalian telah melakukan presentasi dengan baik ya, dan kalian sudah berusaha menyajikan dengan segala yang kalian miliki dalam presentasinya, apakah ada itu yang baik. Nah, berikutnya kita akan lakukan konfirmasi beberapa hal tadi yang mungkin perlu Pak tekankan. Beberapa ya, yang pertama itu tentang pemilu. Nah, pemilu di masa Orde Baru ini beda dengan pemilu sekarang. Kalian kan belum pernah ikut pemilu kan? Belum. Berarti 2024 ini pertama kalian ikut pemilu. Ya, 2024 berarti kalian sudah berusia berapa? 16. Sekarang masih 17 kurang ya? 18. Kamu udah 18? Ya Pak. Sudah ikut berarti 15 kemarin? Belum. Nah, pemilu di masa Orde Baru ini beda karena pemilu masa Orde Baru ini asasnya cuma luber, langsung umum bebas rahasia. Jadi kita hanya nyoblos partai dan partainya pun cuma ada 3. Sedangkan masa sekarang pemilunya kita nyoblos berapa kali? 3 kali ya. Nyoblos DPR, kemudian DPRD, kemudian nyoblos anggota DPD, nyoblos presiden kan 3 surat suara. Belum lagi yang pilkada, nyoblos gubernur, bupati, belum pilkades, dan belum pemilihan. Jadi itu bedanya. Kalau di Orde Baru itu sederhana sekali dan terkesan pada rekayasa. Nah, itu yang membuat Presiden Soeharto itu terus menang sehingga 32 tahun jadi.
Nah, berikutnya adalah Pancasila dijadikan sebagai senjata bagi suatu untuk menekan orang-orang yang tidak setuju atau menentang dia. Sehingga adalah yang namanya pendidikan P4 tadi. Pancasila harus menjadi patokan. Kalau yang menentang pemerintah berarti anti Pancasila. Sehingga orang-orang yang di Pancasila ini harus dimusnahkan atau disingkirkan dari mereka. Maka banyak di masa Orde Baru itu orang-orang yang diculik, ditembak, dikarungin, dibuang, terutama orang-orang yang dianggap berbahaya, yang dianggap membahayakan pemerintah. Jangan kan gitu, orang bertato aja. Kalau dulu kalian bertato di masa Orde Baru, culik, tembak karena dianggap orang-orang bertato itu adalah orang-orang anti Pancasila di masa itu. Preman, habis riwayat. Ya. Oke, itu kira-kira formulasi yang bisa Bapak lakukan. Kemudian yang bisa kita simpulkan dari materi kali ini adalah bagaimana pemerintah Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun ini memiliki kebijakan politik. Ada positifnya dan ada negatifnya. Positifnya adalah Orde Baru adalah orde pembangunan, banyak yang dibangun saat itu. Ya, nanti kita akan pelajari di yang bagian ekonomi apa saja rinciannya. Negatifnya adalah di masa Orde Baru ini demokrasi menjadi semu. Jadi demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ya. Baik, itu kira-kira yang bisa Bapak jelaskan. Kemudian dari kelompok yang presentasi tadi ada satu kelompok terbaik yang Bapak pilih berdasarkan apa yang dibuat dan apa yang dipertanggungjawabkan di depan kelas. Nah, nanti kelompok terbaik ini akan memperoleh hadiah, tapi hadiahnya nanti setelah pembelajaran. Kelompok yang terbaik adalah kelompok yang menyajikan ini nilainya 90 ya dari presentasi dan pengerjaannya. Yaitu adalah kelompok yang menyajikan tentang pembentukan Kabinet Pembangunan 1 dan pembentukan Sekbar Golkar, yaitu kelompok nah itu ya kelompok 1, nanti hadiahnya diambil di setelah pelajaran ya. Kalau istilahnya apresiasi. Nah berikutnya kita akan lakukan pretest post-test. Jadi setelah kalian belajar tadi, setelah kita diskusi tadi, Bapak mau tahu seberapa pemahaman kalian, kita akan uji dalam post-test. Silahkan klik link yang sudah Bapak kirim di grup kelas, link Google Form-nya. Dikerjakan waktunya 5 menit saja. Silahkan di klik linknya. Yang di grup kelas, Google Form. Punya 5 menit.
Oke, ini ada yang sudah mengirim, sudah masuk di email Bapak, di formnya. Empat soal tidak terlalu banyak lah. Apa yang sudah kalian pelajari tadi, itu yang Bapak sampaikan di sana. Oke, sudah semua ya? Sudah ya. Oke. Nah, di sini juga sudah semua Bapak lihat, dan dari jawaban yang kalian berikan juga rata-rata sudah mengenal dengan apa yang Bapak inginkan. Nah, berarti Bapak simpulkan adalah pembelajaran hari ini berlangsung dengan baik dengan tingkat pemahaman kalian yang sudah bagus, meskipun beberapa masih ada yang kurang. Tapi nanti kita akan pelajari lagi seiring dengan proses pembelajaran yang berikutnya. Baik, anak-anak, untuk hari ini Bapak rasa cukup dulu pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang perkembangan kehidupan ekonomi. Jadi tugas untuk kalian di rumah adalah mempelajari materi tersebut tentang perkembangan ekonomi pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga pembelajaran berikutnya kita bisa lebih baik lagi dari hari ini. Bisa ya? Bisa. Baik, kalau begitu ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran yang ini dengan doa.